Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terpuji namamu Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau memuji-Mu dan selalu memuji-Mu sebab Engkau Bapa yang sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini.
Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih Tuhan, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan semuanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa berfirman buat kami siapkan hati kami, terima berkat-Mu Bapa. Dan biar hanya firman-Mu yang menguasai hati kami, menguasai hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini kami berjalan dalam janji Tuhan, kami berjalan dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kami akan tetap maju, kami akan tetap melangkah bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kami cakap lakukan perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kembali pagi ini kita ada karena anugerah Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka dari kitab Mazmur pasal yang ke-86. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Puji nama Tuhan. Mazmur 86 ini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan kita tahu apa yang menjadi peristiwa Daud, apa yang Daud alami, apa yang menjadi kesusahan Daud, sehingga keluarlah atau lahirlah Mazmur 86. Doa Daud ketika minta pertolongan. Kenapa Daud minta pertolongan? Padahal dia seorang raja, dia seorang yang besar, dia seorang yang memiliki segalanya. Dan kalau kita baca di ayat yang pertama, doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Kata sendengkanlah mungkin sedikit tidak kita terlalu kenal gitu ya. Tapi bahasa lainnya atau dari versi lainnya saya mau baca, miringkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Miringkanlah telingamu artinya Daud sedang berkata, ayo fokus dong, dengerin saya sedikit, atau kasih telinga Tuhan dong sedikit, dengerin saya, dengerin apa yang menjadi keluh kesah saya, apa yang menjadi masalah saya. Karena Daud selanjutnya bilang apa? Karena aku miskin dan membutuhkan. Saya percaya kalimat miskin ini atau kalimat di ayat yang kita baca, sebab sengsara dan miskin aku. Kata miskin ini bukan hanya miskin secara materi, bukan hanya berbicara tentang kemiskinan secara materi apa yang Daud miliki. Karena kita tahu Daud seorang raja, Daud pasti seorang yang kaya, dia punya segala-galanya. Tapi kenapa Daud bisa berkata sebab sengsara dan miskin aku? Terlepas dari itu sedang dihadapi tantangan yang besar oleh Daud, tapi sebetulnya Daud sedang mengalami miskin secara kenyamanan, miskin secara keamanan. Karena memang hidupnya Daud hidup yang penuh dengan tekanan dan ancaman, saudara. Dan kalau kita hari-hari ini mungkin kita dengar atau kita mungkin merasa, ya saya siapa sih, saya merasa kecil, saya tidak ada apa-apanya. Mungkin saudara merasa saya nggak penting, atau saya mungkin kalau punya usul, punya saran kadang-kadang nggak didengar. Dan juga mungkin kita rasa
Kadang-kadang saya nggak layak atau saya nggak berharga. Kadang-kadang malu masuk dalam gereja, malu masuk dalam perkumpulan rohani, persekutuan-persekutuan rohani. Tapi hari ini kita mau bilang sama Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa. Kita mau belajar dari ayat ini. Ayat yang pertama saja kita mau belajar. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Seorang Daud, seorang raja, kenapa dia bisa berkata seperti itu sama Tuhan? Mereka punya hubungan yang intim. Daud sangat intim dengan Tuhan, sehingga saat itu dalam keterpurukan Daud perlu bilang sama Tuhan, Tuhan, miringin sedikit telingamu, kasih sedikit telingamu, hampiri aku, dengar aku, dan jawablah aku, kata Daud. Nah saudara dikasih Tuhan, kabar baik hari ini. Ternyata belajar dari ayat yang pertama, Daud mau ngomong sesuatu sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mungkin bicaranya melalui doa, seperti renungan pagi ini, kita naikkan doa-doa kita, pujian kita terima berkat firman Tuhan. Nah kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, sendengkan telingamu, miringkan telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Kabar baik yang kita mau dapatkan hari ini ada 3 saudara. Ternyata melalui doa-doa kita, 3 kebenaran yang akan memberikan kita semangat untuk hari ini. Saat kita berpegang pada janji firman Tuhan di ayat yang pertama, dengan doa-doa kita, ternyata yang pertama, Tuhan itu mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan mendengar keluh kesah kita. Tuhan mendengar apa yang ada dalam hati kita. Ketika engkau hampiri Tuhan, ketika engkau bilang, Bapak terima kasih buat hari ini. Hari ini aku rasanya gak kuat jalani, karena begitu berat beban yang akan aku hadapi. Tapi ternyata Tuhan dengar itu, saudara. Tuhan dengar itu. Tuhan dengar setiap doa permohonan kita. Yang kita harus tahu bahwa kalau kita berdoa, doa kita didengar Tuhan. Itu kabar baik yang pertama. Apapun bentuk doamu, apapun caramu berdoa, Tuhan nggak lihat itu. Tapi yang pasti kita doa dengan hormat kepada Tuhan. Doa-doa kita bukannya hanya melayang-layang di udara, hanya terpental-pental di plafon rumah kita, mungkin tidak. Tapi doa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Doa kita didengar oleh Allah kita yang maha tinggi. Dan artinya apa? Waktu Tuhan mendengar doa kita, Dia mengerti dan Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita hari ini. Dan saudaraku, setiap doa kita adalah seruan kepada Tuhan, adalah tindakan iman kita sama Tuhan. Kalau kita ternyata gak bisa jalani hari bersama Tuhan, kita perlu Tuhan, kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah pengakuan doa kita. Karena kita percaya lewat doa-doa kita, maka Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Artinya Tuhan mau dengan sukacita. Dia dengar doa kita, Dia senang mendengar perkataan kita, Dia senang mendengar keluh kesah kita, Dia senang mendengar permintaan kita. Dan yang terakhir, Dia juga tahu dan senang mendengar kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya Tuhan dengar seluruh apa yang kita ucapkan sama Tuhan. Karena itu jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa. Karena yang pertama, kabar baiknya, Tuhan mendengar doa kita. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar bahwa waktu Daud bilang, sendengkan telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Yang kedua, kabar baik yang akan kita terima hari ini, ternyata bukan hanya Tuhan mendengar doa kita, tapi rahasia dari doa adalah Tuhan menjawab doa kita. Yang percaya Tuhan pasti jawab doa kita, katakan amin. Ya, tapi mana sampai hari ini doa saya belum dijawab. Sampai hari ini ada pergumulan saya yang penting, tapi Tuhan belum jawab, belum selesaikan. Mana saya udah doa setiap hari, saya sudah melayani Tuhan. Nah ternyata ketika kita berdoa, ketika anak-anak Tuhan berdoa, doa kita bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan juga menjawab doa-doa kita. Tapi itu juga bukan berarti bahwa selalu dijawab sesuai yang kita inginkan. Ingat saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow, ini dia. Waktu kita doa sama Tuhan, Dia dengar. Waktu kita doa sama Tuhan, kita bawa permohonan kita, permintaan kita, list pernyataan kita, keluh kesah kita, apapun yang kita mau bawa sama Tuhan, Dia dengar. Yang kedua, Dia jawab. Tapi ingat, sebelum
kita minta, sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Artinya apa? Gak semua jawaban doa Tuhan juga sesuai dengan keinginan kita. Karena Dia Bapa yang baik, Dia memberikan yang paling baik, yang paling bermanfaat, yang paling berguna untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Karena itu yang pertama Dia jawab, Dia dengar. Yang kedua Dia jawab. Ingat, Dia jawab bukan harus sesuai dengan keinginan kita, namun pasti Dia menjawab yang terbaik untuk saudara dan saya. Itu dia saudaraku. Karena kita percaya waktu kita naikkan doa-doa kita naikkan permohonan kita, Tuhan sudah mengetahui apa yang sedang kita mau naikkan kepada Tuhan, apa yang sedang kita mau doakan. Nah, itu jangan pernah bilang, Tuhan tahu kok. Seringkali kita gitu ya. Sebelum saya berdoa Tuhan tahu, bahkan saya gak usah berdoa Tuhan tahu. Jangan. Doa ini adalah tindakan iman kita untuk kita berseru sama Tuhan, untuk kita percaya sama Tuhan bahwa lewat doa sesuatu yang besar pasti akan kita alami. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini saudaraku? Tentang doa. Doa kita pasti dengar Tuhan. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Walaupun jawabannya belum tentu yang sesuai dengan permintaan kita, tapi pasti yang terbaik. Terkadang kita harus menunggu jawaban doa kita. Dan yang ketiga saudaraku, bahwa Tuhan dalam setiap doa kita, Dia tidak melihat keadaan kita secara fisik. Dia tidak melihat kondisi kita secara fisik. Waktu kita berdoa, doa kita tidak didasarkan pada kedudukan kita di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau doa kita didengar sama Tuhan berdasarkan apa yang dunia lihat hari-hari ini. Mungkin dunia lihat siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, itu yang paling lebih dulu bisa sukses. Nah, kalau Tuhan dengar doa berdasarkan apa yang dunia lihat, gagal kita saudara. Kalau Tuhan dengar doa kita atau mau jawab doa kita berdasarkan orang yang paling ganteng duluan di depan, baris dulu, siapa orang yang paling cantik dia paling duluan didengar Tuhan, atau siapa orang yang gelarnya paling tinggi dia paling depan, atau mungkin siapa orang yang kedudukannya paling tinggi di perusahaan dia yang paling duluan didengar Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur kita sama Tuhan. Tuhan kita tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan kita tidak pernah melihat keadaan kita dalam menjawab dan mendengar doa kita. Tuhan perhatikan yang paling penting dari hidup kita adalah hati kita. Kita belajar dari kisah Daud saudara. Dia melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin hari ini kau bilang, saya seperti yang Daud katakan, saya miskin, saya gak punya apa-apa, saya mungkin orang yang paling sengsara dalam hidup ini, saya orang yang paling menderita dalam hidup ini. Mungkin di mata dunia engkau tidak dianggap, tidak dipandang. Mungkin di dalam pelayananmu engkau mungkin terkadang tidak dianggap, dalam perusahaanmu engkau tidak diperhitungkan, bahkan dalam keluargamu engkau bahkan seringkali dikucilkan. Ya, kalau usul-usul saya tidak diperhatikan. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan melihat kita. Dia tidak melihat jumlah account di bank kita. Dia tidak melihat jumlah tabungan kita saudara. Dia gak melihat berapa banyak tebalnya dompet kita. Dia tidak melihat berapa besar atau seberapa luas rumah kita. Dia tidak melihat seberapa berhasil hidup kita. Tapi yang luar biasa, Tuhan melihat hati. Itu yang paling penting. Karena itu hari ini kita mau belajar. Tuhan pasti dengar doa kita. Yang kedua, Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Bukan karena keadaan yang kita hadapi hari ini, bukan karena keadaan yang kita sedang lewati hari ini, tapi bersyukur semua kita punya porsi yang sama di hadapan Tuhan. Bahwa setiap doa kita, setiap seruan kita, setiap nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab indah pada waktunya. Karena itu belajar dari Daud hari ini saudara, minta Tuhan miringin telinganya sedikit aja. Bilang sama Tuhan, Tuhan sendengkan telingamu kepada doaku sedikit saja, maka aku percaya Tuhan menjawab aku. Saudara dikasih Tuhan, hari ini
Tuhan mau dengar doamu, Tuhan siap menjawab doamu. Jangan pernah malu ngomong apapun sama Tuhan, jangan pernah malu minta apapun sama Tuhan. Karena sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Tapi dengan doa-doa kita, melalui doa-doa kita, itu adalah bukti bahwa kita beriman dan percaya bahwa doa itu berkuasa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik buat kami, Bapa yang mengasihi kami. Dan pagi ini pernyataan kami mau memuji-Mu, selalu memuji-Mu. Bahkan kami mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat hidup kami, Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hamba-hamba-Mu yang hari ini mendengarkan renungan morning devotion hari ini, Tuhan, mereka semua punya hati yang rindu berdoa. Kami semua punya hati yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami punya hati yang mau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, masalah, tantangan yang kami hadapi, kami akan lihat Tuhan memberikan jalan keluar buat kami. Diberkati setiap anak-anak-Mu. Kalaupun hari ini kami ada di rumah bersama dengan keluarga kami karena kami libur dari bekerja, Tuhan, berkati Tuhan, setiap keluarga diberkati, setiap rumah tangga diberkati, setiap hamba-hamba Tuhan diberkati. Sepanjang hari ini kami lihat penyertaan Tuhan, kami lihat mujizat Tuhan terjadi buat kami. Kalau ada di antara kami yang bangun, namun kami ada dalam tubuh yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami semua sehat, kami kuat, dan kami berjalan dalam janji dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan ajar kami percaya bahwa doa kami pasti didengar dan dijawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam janji Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.